Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil wawancara dan observasi UMKM Kondok. Kami beranggotakan yang pertama itu Rema Febrianti dengan NIM 08 dan saya sendiri Rian Wahyudi NIM 024 dan Rahman Habibi NIM 038, Melda Anjriani dengan NIM 048 dan Ainun Fitria Cindy dengan NIM 56. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Melda. Baik, pada slide pertama saya akan membacakan profil usaha yang berdiri pada tahun 2019, memiliki dan nama pemilik Yuli Haryanti, alamat Jalan Sumantri, Boronegoro, nomor 18, Jambi. Izin halal, cabang Mayang Persijam Sipin. Varian rasa, sosis mel, sosis bakso, moza, stik pisang, sosis dumpling moza, keju aroma, pisang roll, dan with moza. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan. Penggorengan adalah proses memasak dan mengeringkan dengan menggunakan minyak sebagai media pindah panas. Metode deep frying ini merendam makanan sepenuhnya dalam minyak panas bersuhu tinggi. Biasanya antara 170 dan 190 derajat Celcius. Teknik ini memungkinkan makanan matang dan cepat merata, dengan tekstur luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Masakan seperti ayam goreng, kentang goreng, dan cemilan seperti krondok sering digoreng dengan metode ini. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan minyak dengan suhu tinggi dalam jumlah besar dapat meningkatkan kandungan lemak pada makanan dan meningkatkan resiko pembentukan zat berbahaya. Akan dibacakan oleh Saudari Rema. Baik, di sini usaha yang kami ambil yaitu UMKM dengan produk kordok. Usaha produk kordok adalah jenis usaha makanan ringan berbasis produk olahan tepung dan sosis atau topping yang sedang populer, khususnya di kalangan anak muda dan pelajar. Produk ini berasal dari Amerika Serikat, namun telah diadaptasi dengan berbagai varian lokal di Indonesia seperti penambahan keju mozzarella, taburan gula, dan saus-saus kekinian. Usaha ini dapat dilakukan dalam skala kecil atau rumah, menengah atau gerobak ataupun kios hingga besar pabrik makanan beku. Target pasar mencakup anak sekolah, mahasiswa hingga keluarga yang menginginkan cemilan cepat saji. Ini ada bahan dan alat. Bahan baku utama yaitu ada sosis dari ayam atau sapi, kemudian adonan tepung dari tepung terigu, tepung maizena, gula, ragi, dan susu bubuk. Di sini toppingnya menggunakan keju, saus, mustard, dan mayones, dan menggunakan tusuk kayu. Kemudian alat utamanya yaitu wadah pencampur adonan, kompor, dan wajan atau deep fryer, termometer minyak, itu opsional, dan tusukan kayu, dan penjepit makanan. Ini dibacakan oleh Saudari Ainun. Baik, di sini ada tahapan proses deep frying. Yang pertama yaitu persiapan, di mana sosis disusun dengan stik kayu dan adonan dicampur hingga konsistensi kental. Setelah itu sosis dicelupkan ke dalam adonan secara merata. Yang kedua ada penggorengan, di mana minyak dipanaskan hingga suhu lebih kurang 170 sampai 180 derajat Celcius, kemudian krondok digoreng hingga berwarna keemasan. Yang ketiga ada penirisan dan penyajian. Krondok ditiriskan menggunakan rak atau tisu makanan dan diberi topping sesuai selera. Di sini ada tahapan proses deep frying. Yang keempat yaitu tujuan deep frying yaitu menghasilkan tekstur luar yang renyah dan memasak sosis dan adonan secara merata dari semua sisi sehingga menambah cita rasa dan daya tarik visual. Yang kelima ada parameter penting, di mana suhu minyak harus stabil, setara, waktu penggorengan cukup atau tidak terlalu lama agar tidak gosong, dan kualitas minyak harus dijaga atau diganti bila sudah keruh atau bau tengik. Dibacakan oleh Saudara Habibi. Di sini ada rekomendasi proses perbaikan produksi kondok. Yang pertama ada pengendalian suhu minyak. Gunakan termometer masak untuk memantau suhu secara akurat dan hindari menggoreng terlalu banyak kondok
sekaligus agar suhu minyak tetap stabil. Yang kedua, konsistensi adonan. Pastikan adonan memiliki kentalan yang tepat agar menempel sempurna pada sosis atau keju. Yang ketiga, ada persiapan isian. Dinginkan sosis atau keju sebelum dilapisi adonan untuk membantu adonan menempel lebih baik dan mencegah keju meleleh terlalu cepat saat digoreng. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Untuk menghasilkan kondok berkualitas tinggi melalui metode deep frying, penting untuk menjaga suhu minyak antara 170 sampai 180 derajat Celcius agar produk matang merata dan memiliki tekstur renyah. Adonan harus memiliki konsistensi yang tepat agar menempel sempurna pada isian seperti sosis atau keju. Sebelum dilapisi adonan, isian sebaiknya didinginkan terlebih dahulu untuk mencegah keju meleleh atau terlalu cepat saat digoreng. Proses penggorengan dilakukan selama 3-5 menit hingga kondok berwarna kemasan, kemudian ditiriskan di atas kertas minyak atau rak kawat untuk menghilangkan kelebihan minyak dan menjaga. Untuk variasi rasa dapat ditambahkan bumbu seperti bumbu bawang putih atau paprika ke dalam adonan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kualitas dan daya tarik produk kondok dapat ditingkatkan secara signifikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.